Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita diberkati Tuhan. Kita ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita memulaikan aktivitas kita, mari saya mengajak kita berdoa dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau kekal sampai selamanya, Allah kami, Bapa di sorga, Yesus Kristus yang selalu menolong kami, menjaga dan memelihara kami. Di hari yang baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang bisa kami nikmati pada pagi hari ini, kami rindu ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan lewat firman-Mu kami bisa mengerti kehendak-kehendak Allah. Urapi kami semua, kami siap membuka tanah hati kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan pagi kita pada pagi hari ini, di hari yang baru ini, mari kita sama-sama buka di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan kepada sidang jemaat Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tema renungan saya pada pagi hari ini adalah akibat dosa. Di bulan September ini kita berbicara tentang kerajaan Allah. Dan salah satu tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu akibat dosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perlu kita ketahui pada pagi hari ini adalah setiap sebab pasti ada akibatnya. Demikian juga setiap orang yang berdosa akan menerima akibat dari dosa-dosanya itu sendiri. Setiap manusia yang berdosa kini terpisah dari Allah dan hidup di luar kerajaan Allah itu sendiri. Terpisah dari Allah, itulah yang disebutkan dengan maut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup di kerajaan maut adalah orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa. Ya, orang yang hidup di kerajaan maut adalah orang yang terus-menerus berbuat dosa. Nah, ketika kita berbuat dosa, kita akan semakin terpisah dari Allah itu sendiri. Ya, kita akan semakin terpisah dari Allah itu sendiri dan kita akan semakin dekat pada kerajaan maut itu. Ya, mungkin saudara bisa pahami seperti saya di sini. Dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ketiga berkata begini, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai. Ya, orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti orang-orang yang berbuat dosa lainnya harus dimurkai. Nah, dalam hidup ini apa itu upah dosa? Yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini adalah apa itu upah dosa? Di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23 berkata begini, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Manusia berdosa hidup di luar kerajaan Allah. Maka hidup di dunia ini pun ia berada dalam kerajaan maut atau kerajaan kegelapan. Dan bila ia meninggal, ia akan berada dalam maut atau kebinasaan yang kekal. Artinya, ia terpisah dari Allah dan semakin jauh dari Allah, dan ia semakin dekat kepada maut itu sendiri. Semakin ia berbuat dosa, semakin terpisah, semakin jauh jaraknya dengan Tuhan, dan ia semakin dekat kepada maut itu sendiri. Maut digambarkan sebagai api yang kekal. Matius pasalnya yang ke-25, Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 25
Ayatnya yang ke-41 berkata begini, saya akan membacakan kepada sidang jemaat Tuhan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, penyalah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, penyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan dari sini kita tahu bahwa maut digambarkan sebagai api yang kekal, dan kesitulah orang berdosa dan iblis serta rombongan-rombongannya, malaikat-malaikatnya. Ya. Wahyu pasalnya yang ke-21. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di Wahyu juga. Di Wahyu berbicara tentang hal seperti ini juga. Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-8 berkata begini, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Orang berdosa akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian yang pertama adalah kematian secara jasmani. Yang kematian yang kedua adalah kematian secara rohani, yaitu terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Inilah yang disebut dengan neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang harus kita renungkan pada renungan di hari ini adalah, menurut Anda, apakah neraka itu ada atau suatu dongeng? Di Alkitab banyak sekali berbicara tentang neraka. Yang kedua, iblis telah berhasil menipu begitu banyak orang sehingga umumnya mereka menganggap neraka hanya ada dalam suatu dongeng. Mereka tidak percaya bahwa neraka benar-benar ada. Karena hal ini banyak orang yang memandang enteng hukuman atas dosa, dan mereka tidak takut lagi untuk berbuat dosa. Hari ini atau besok, coba bicara kepada teman-teman Anda yang bukan Kristen tentang neraka. Saudara bedakan bagaimana pendapat mereka, bagaimana reaksi mereka ketika engkau berbicara tentang neraka ini, ketika engkau berbicara tentang maut ini kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di renungan pagi ini saya tidak panjang lebarkan, biarlah kita merenungkan kembali apa upah dari dosa kita. Upah dosa kita adalah maut. Jadi janganlah semakin hari semakin kita berbuat dosa, karena orang-orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang jauh daripada kerajaan Allah. Dan saya mengingatkan kembali ayat hafalan kita di Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian dari Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah yang kekal, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sempurna, Allah yang sanggup menolong setiap kami, memperbarui setiap kehidupan kami. Tuhan, di hari yang baru ini, lewat kebenaran firman, kami sudah mengerti tentang akibat dari dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tapi karena kasih karunia yang daripada Allah, kami diselamatkan karena iman kami, karena percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini hidup kami Tuhan, pimpin langkah kami sepanjang hari ini, apapun aktivitas kami. Biarlah Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Inilah doa kami, dan kami akhiri renungan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.